jadi dari Gajah Mada itu ada darah raja di dalam tubuhnya ya. Oke, Masya Allah. Dijuluki Gajah Mada bukan karena badannya yang besar. Oh, karena apa itu? Dia juga bukan karena dia badan besar, tinggi besar. Karena dia orang yang kuat, orang yang tegas, orang yang perkasa. Oh, seperti itu ya. Jadi beliau dijuluki Gajah Mada itu bukan karena tubuhnya besar, tapi karena beliau itu tegas, kemudian beliau memiliki kekuasaan ya. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Surya Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Surya Jati, dan kali ini saya bersama mediator Mas Hasyim. Kali ini kita akan berkesempatan untuk mencoba mengungkap salah satu tokoh yang cukup fenomenal dan sangat terkenal ya. Bahkan tokoh ini digadang-gadang sebagai tokoh yang memberikan keluasan atau memberikan menjadikan Nusantara ya ikonik, seakan-akan menjadi ikonik, terutama ikonik Majapahit dan juga ikonik di Pulau Jawa ini. Dan tokoh ini masih minim sekali pengungkapan tentang jati diri beliau, nama asli, asal usul, kemudian akhir riwayat beliau itu di mana, dan juga apa sih peran dulu beliau di kerajaan ini. Siapa itu beliau? Yakni Patih Gajah Mada atau Mahapatih Gajah Mada. Oke, langsung saja kita akan sedikit komunikasi dengan Mas Hasyim, karena nantinya Mas Hasyim ini akan menjadi mediator ya. Mas Hasyim sendiri tahu ya tentang Gajah Mada ini ya? Sedikit Mas. Sedikit ya, tentang cerita-cerita ya. Minim. Di sekolah tapi dulu pernah dipelajari atau tidak, Mas? Dulu. Oh, nggak pernah sekolah ya? Alhamdulillah. Oke. Pernah mungkin ya? Pernah Pas ya. Masih SD kalau nggak salah itu. SD ya, mungkin ya sebagai pengenalan saja mungkin dari guru-guru ya. Kalau kisahnya sendiri kan memang sangat minim ya. Minim sekali. Bahkan kalau kita cari literatur di prasasti ataupun di sejarah itu juga memang cukup minim. Mas Hasyim siap ya jadi mediator ya. Kita akan berusaha untuk mengundang khodam yang lebih tenang, yang mungkin yang positif dan baik, yang dulu mengikuti Mahapatih Gajah Mada, untuk kita usahakan mengkorek daripada kisah beliau. Oke. Hasyim meditasi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. La haula wala quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, hadir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, ini energinya cukup besar, cukup tebal tapi halus ini. Oke, selaraskan energi Anda dengan tubuh anak ini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya, terutama seputar Gajah Mada atau yang berkaitan dengan itu, mungkin bisa ditanyakan nanti untuk membantu materi tentang tokoh ini. Ini di belakang ini juga hadir sosok gagah, itu tidak berpakaian, agak botak ini juga. Mungkin tadi juga kepanggil ataupun mengikuti tokoh ini. Oke, masuk lebih dalam, selaraskan energi Anda dengan anak ini. Oke, ini semacam resi mungkin ya. Assalamualaikum. Oke, Rahayu. Oh, belum masih menyiapkan diri ini. Oke, selamat malam. Oke, boleh tahu saya berhadapan dengan siapa ini? Mungkin jati diri atau julukan? Saya Resi Arya Wijaya. Kalau boleh tahu Anda datang dari mana ini?
Apa yang dari air terjun itu? Anda kenal? Dengan siapa? Kenal dengan siapa? Hah? Candi terakhir. Oh, yang di Kendali Soto. Anda dari situ? Atau bagaimana? Boleh dikeraskan sedikit suaranya? Mohon maaf. Oh, Anda menempati wilayah sana di Candi Kendali Soto itu ya? Oh, di bawah itu. Apa di beberapa goa itu? Oke. Berarti Gajah Mada sendiri juga pernah ke tempat itu? Berarti sejak zaman dulu memang sudah digunakan untuk bertapa ya tempat itu ya? Oke. Memang. Oh, bukan untuk bertapa. Lantas untuk apa? Oh, tempat mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Berarti tempat suci ya. Oke. Memang dari dulu tempat itu ada bangunan atau apa? Atau hanya sebuah goa yang terbentuk dari alam? Oh, sudah ada bangunan ya. Apa mungkin dari sejak zaman Singosari? Iya, karena dari zaman Singosari memang banyak sekali membuat bangunan-bangunan seperti itu, tempat-tempat suci. Ya, termasuk di Kendali Soto dan juga di Gunung Arjuna sendiri. Oke. Apa benar Anda dulunya mengikuti daripada Patih Gajah Mada? Iya. Oh, salah satu yang mengikuti beliau ya. Oke, saya pribadi terus terang ingin mencari tahu lah tentang sosok beliau itu, karena bagi kami sosok beliau itu salah satu semangatnya itu salah satu panutan untuk kami anak-anak muda ini, dan juga suatu kebanggaan bagi orang-orang Jawa. Kemudian kalau boleh tahu, kira-kira nama asli beliau itu siapa sih? Gajah Mada itu, Mahapatih Gajah Mada itu, karena minim sekali kami mengetahui hal itu. Boleh kami tahu? Nama asli beliau atau mungkin nama panggilan kecil lah. Oh, Anda tidak berani menyebutkan. Karena apa itu? Oh, nama beliau itu sakral. Tapi oke, oh, seperti itu ya, hubungannya sama tanah Jawa. Kalau nama Gajah Mada sendiri itu berarti sebuah julukan untuk beliau ya. Oke lah kalau memang tidak boleh nama asli kita sebut. Tapi asal usul beliau itu dari mana sebenarnya? Asalnya beliau itu. Karena banyak versi yang kita dapatkan, ada yang dari Pandaan, ada yang dari Lamongan, ada yang dari mana itu.
Menurut Anda dari mana itu beliau itu? Lahir di desa pedalaman. Daerah mana itu kalau kami boleh tahu? Oh, masih ada di wilayah Majapahit di Mojokerto sendiri ya. Tapi apa? Oh, dulunya tempat itu pedalaman, banyak orang yang tidak tahu. Oke. Tapi apa benar orang tua daripada Mahapatih Gajah Mada itu ada hubungan atau keterkaitan dengan Raja Majapahit pertama, Raden Wijaya? Atau tidak ada hubungan awalnya? Karena cerita yang kami dapatkan itu beliau salah satu pengikut, orang tua Gajah Mada itu pengikut daripada Raden Wijaya. Bagaimana itu? Iya, oke. Jadi masih ada hubungan ya. Sehingga ketika Gajah Mada besar, kemudian beliau juga diperintah untuk mengabdi ke Majapahit. Oke. Oh, memang sudah dipersiapkan. Iya. Oh, jadi dari Gajah Mada itu ada darah raja di dalam tubuhnya ya. Oke, Masya Allah. Oke, ini sedikit cerita tentang kehebatan beliau, karena di di cerita kami ini sangat hebat beliau ini, bahkan tidak pernah terkalahkan. Itu bagaimana? Apa yang membuat beliau itu hebat? Apakah beliau mungkin kebal senjata atau ahli perang atau bagaimana? Setahu Anda yang bisa Anda ceritakan. Oh, beliau pintar ya, cerdik. Kemudian kalau kesaktian beliau? Oh, sudah dari leluhur-leluhurnya. Menurun, menetes ke beliau ya. Kira-kira kalau boleh tahu, beliau itu salah satu leluhurnya yang terkenal siapa? Apakah Prabu Joyoboyo mungkin? Atau Ken Arok? Itu kan tokoh-tokoh yang terkenal bagi kami. Ada dari darah Raja-Raja Majapahit.
bisa dikeraskan sedikit nanti suaranya ya. Oke. Tapi Anda kan tinggal di lereng Gunung Penanggungan. Anda sendiri mengenal tokoh yang bernama Pangeran Sastro mungkin? Oh, mengenal ya. Oke. Tadi kami sebenarnya ingin mencari tahu, tanya-tanya ke beliau. Beliau itu nggak pelit kalau ditanya-tanya itu. Enak, ngobrol sama kami itu enak sekali. Terutama kemarin tentang Raja-Raja Majapahit, beliau juga menyampaikan. Nah, ini berhubung yang kami ungkap ini Gajah Mada, saya punya inisiatif untuk mengundang yang mengikuti beliau. Dan semoga harapan saya Anda ini juga mau baik hati dengan kami nih, mau membagi cerita tentang beliau. Lantas selanjutnya apa kira-kira yang bisa Anda ceritakan kepada kami tentang beliau itu? Perawakannya bagaimana? Apakah beliau di foto-foto ya yang kami miliki itu beliau itu gemuk, badannya besar? Oh tidak ya, tidak seperti itu ya. Bagaimana itu kira-kira? Postur tubuhnya seperti siapa? Seperti saya mungkin? Oh tidak juga, lebih kecil. Kurang kecil atau seperti anak ini? Oh, beliau tidak begitu besar ya, tapi gagah gitu ya. Masya Allah. Berarti apa yang ada di gambar-gambar yang kami miliki itu salah berarti. Tidak seperti itu ya. Ada patung di air terjun Madakalipura juga tidak seperti itu ya. Tidak ya. Oh, Masya Allah. Oke, ini menambah wawasan untuk kami tentunya. Oh, boleh diulangi, mohon maaf. Mohon maaf, boleh diulangi lagi. Iya, benar sekali. Memang kami tidak tahu wujud yang sebenarnya, dan banyak yang mengada-ngada. Memang manusia itu banyak yang mengada-ngada. Bahkan apa ya, dalam imajinasi angan-angan mereka ditemui atau di apa. Karena apa itu? Oh, seperti itu ya. Jadi beliau dijuluki Gajah Mada itu bukan karena tubuhnya besar, tapi karena beliau itu tegas. Kemudian beliau memiliki kekuasaan ya. Masya Allah. Tapi bolehlah sedikit mungkin nama asli beliau itu. Sedikit lah. Nama panggilan saja sudah, tidak perlu nama lengkap. Cukup nama panggilan sajalah. Dulu beliau mungkin lebih akrab dipanggil siapa dulu waktu kecil atau waktu muda sebelum digelari Gajah Mada ini. Tidak boleh ya, Masya Allah. Tapi saya kemarin main-main ke candi-candi itu, Anda tahu nggak? Tahu Anda ya, Masya Allah. Banyak yang datang ya. Apa Anda dari Gua Buyung itu yang dinamakan Gua Buyung?
di bawahnya lagi. Ada satu desa. Ada di wilayah situ. Oh, ada di wilayah situ. Tapi tidak menetap di gua-gua itu, tidak. Oh, hanya orang-orang yang tertentu yang tahu ya. Oke. Di Penanggungan itu ada satu situs yang memiliki arca gajah. Itu sebenarnya tempat apa itu? Barangkali Anda juga maulah bercerita itu, karena kami akan berkunjung ke sana. Kalau tidak salah di sana ada Candi Wayang, Candi Gajah Mungkur. Nah itu, apa ada berkaitan dengan tempat itu juga? Setiap wilayah punya fungsi. Oke. Oh, seperti itu ya. Jadi setiap raja itu membuat candi sendiri-sendiri ya. Oh, jadi oke, Masya Allah ya. Iya. Oke. Termasuk iya, oke. Termasuk gerbang gaib menuju Kayangan itu juga ada sendiri ya. Ada apa yang Anda rasakan? Kenapa Anda toleh ke kanan ke kiri? Tidak apa-apa ya, tidak ada yang mungkin ada yang Anda kenal di sini? Banyak. Beliau itu kesatria ya. Tapi pernah kalah tidak beliau itu? Ada cerita kalah dengan di Kalimantan, kalah di mana lagi? Kalau ke Puiwa menang, harus sama ke Puiwa. Bagaimana itu? Bisa ceritakan kepada kami. Kalau pertarungan dengan Kebu Iwa pernah terjadi tidak itu? Oh pernah ya, memang pernah ya. Pernah terjadi, tapi menang beliau Gajah Mada. Oke. Tapi tadi itu apakah beliau pernah kalah tadi ketika bertarung? Pernah juga ya. Dengan siapa itu? Ada. Apa yang dari Kalimantan? Iya, oh berarti benar ya cerita itu ya. Karena orang Kalimantan sendiri memiliki cerita bahwa Gajah Mada itu pernah perang dengan salah satu tokoh di Kalimantan dan ternyata kalah seperti itu.
Oh, jadi kekalahan beliau tidak sampai menimbulkan pertumpahan darah. Lantas peperangan itu peperangan apa? Apa juga peperangan fisik atau ada peperangan lain? Oh, peperangan fisik ya. Di situ ada perjanjian. Oh, di situ ada perjanjian kemudian ya. Tapi beliau benar ya punya cita-cita palapa itu ya, yang menyatukan Nusantara. Iya, Masya Allah, iya. Luar biasa memang jasa beliau ini. Itulah sebabnya kami sangat terinspirasi lah dengan cerita-cerita beliau. Bahkan kalau Anda mau memberikan nama panggilan beliau ini sangat berterima kasih sekali ini saya. Oke, saya kasih bocoran sedikit. Oke. Dipanggil Arya, tapi nama lahirnya bukan Arya. Nama lahirnya bukan Arya, tapi dipanggil Arya. Arya Kamandanu? Bukan ya? Berarti Arya saja seperti itu ya? Oke, terima kasih. Mungkin nanti ke depan akan saya perluas lagi cerita tentang beliau ini. Demi penasaran saya ini tentang cerita beliau ini. Karena untuk menumbuhkan semangat kami tentunya. Meskipun kami saat ini tidak lagi ataupun tidak mungkin bisa seperti beliau. Ya mungkin yang kami bisa lakukan ya seperti ini, memberikan edukasi kepada saudara-saudara kami tentang kecintaan budaya, kecintaan leluhur, sehingga jati diri bangsa ini tidak lagi hilang seperti itu. Dan kami sendiri juga punya salah satu misi, ya tentu misi ini berkaitan dengan keyakinan kami, yaitu meluruskan tempat-tempat yang sering dipuja-puja atau dirituali atau disakralkan oleh orang-orang yang mungkin memiliki tujuan tertentu. Seperti di Jolotundo itu kan banyak sekali orang-orang menyandarkan hajat di tempat itu. Oke, ini meluas ini ya, sedikit meluas tentang Gunung Penanggungan. Sedikit saya ingin tanya sedikit tentang bagaimana mereka itu yang bodoh ya, yang meminta-minta ke bangsa Anda ya, tidak mau belajar sejarah, pelajari sastra yang ada. Oke. Lambang-lambang yang sudah Jadi mereka tidak mempelajari lambang-lambang yang para leluhur buat. Di situ sudah ada jangan-jangan akan leluhur dan buat kening kayunya yang bermakna sangat dalam. Oh, seperti itu ya. Ada tempat-tempat sendiri. Iya. Paham, saya paham. Belajarlah kalau ingin tahu. Sampai ke dalam, bisa tahu sampai ke dalam-dalamnya. Oh, seperti itu ya. Iya. Artinya kau akan dibimbing sama alam semesta ini. Oh, ketika kita mempelajari alam ini, kita akan dibimbing oleh alam ini ya. Iya, diberikan pelajaran-pelajaran ya, seperti ya, masuk akal juga. Oke. Ada pertanyaan mungkin Mas seputar Gajah Mada? Oh, kemudian beliau terakhir itu menetap di mana? Kalau kami boleh tahu.
terakhir beliau. Dan apa benar beliau itu dulu diusir dari Majapahit? Iya, diusir ya, karena kejadian perang Bubat itu. Oh, benar berarti cerita itu ya. Lantas beliau terakhir menetap di mana? Ada di mana? Ada yang menyebutkan di Lamongan? Iya, di Lamongan memang ya. Oh, berarti benar lah, ada apa? Sejarah yang menyatakan beliau menetap di Lamongan bersama ibunya itu ya. Jadi beliau membawa ibunya ke sana. Oke. Jadi beliau waktu itu di masa Prabu Hayam Wuruk ya. Kejadian itu sebenarnya beliau difitnah atau memang perang Bubat itu inisiasi dari Mahapati Gajah Mada? Bagaimana? Bukan dari beliau. Oh, bukan dari beliau ya, tapi beliau difitnah kemudian ya. Oh, Masya Allah. Kalau di masa itu Anda mengenal juga sosok resi yang tinggal di Alas Purwo, Resi Jaya Wiseso. Oh, Anda mengenal juga ya. Siapa itu guru Anda itu? Teman Anda? Teman Anda ya? Sebenarnya ini apa? Asalnya dari mana? Kalau boleh kami mengetahuinya. Dari Ujung Kulon. Ya. Ada pertanyaan. Oh iya, beliau punya keturunan atau tidak? Mahapati Gajah Mada itu. Oh, tidak punya. Berarti orang-orang yang mengaku keturunan Gajah Mada itu bohong ya? Banyak yang mengaku ya, Masya Allah. Berarti beliau menikah atau tidak? Memiliki istri atau tidak beliau? Tapi tidak memiliki anak. Oke, Masya Allah, ini iya penting sekali ini ya untuk meluruskan orang-orang yang mungkin mengaku-ngaku ini ya. Oke, mungkin Dari sumpahnya sendiri. Oh, karena sumpahnya sendiri ya. Oke, terima kasih. Mungkin bagi kami itu sudah sedikit cukup lah untuk penasaran kami tentang sosok beliau. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Tidak ada ya. Oke. Tadi Anda seperti lain waktu kita ketemu lagi. Oke, insya Allah. Tadi resi siapa tadi? Wiraja, Resi Wiraja ya. Arya Wiraja atau Oke, saya ucapkan terima kasih telah mau hadir dan membagi informasi kepada kami.
Oke, Anda bisa keluar dari raga yang Anda rasuki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, saya bantu keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul. Oke, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul. Oke, what happened? Bismillah. Apa yang di Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali normal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi kita sedikit mendapatkan cerita ya. Tentunya poin-poin yang ingin kami ungkap tadi alhamdulillah sudah terjawab ya. Tentu nama asli beliau, keturunan beliau ada atau tidak, kemudian tentang perang Bubat itu. Jadi syukur alhamdulillah, meskipun tidak banyak, tapi lain waktu kita akan coba menambah materi dan mencari tahu kejelasan tentang beliau. Mas Hasyim akan menormalkan diri dulu, nanti kita akan coba tanya-tanya. Dan tadi sosok beliau itu apa ya, mungkin seperti resi ya, sosoknya tadi seperti resi, energinya bagus, cuma tebal dia itu, energinya tebal. Tadi Mas Denny, kenapa Mas Denny kok bisa nyambung langsung tek ke sana Mas Denny? Jadi saya arahnya langsung ke sana ya Mas. Oh, seperti itu ya. Tadi katanya ada di bawahnya itu, Mas. Jadi memang dulu kalau di candi-candi itu ternyata katanya ada fungsi-fungsi tertentu. Ada fungsi untuk ibadah, ada fungsi untuk melatih kesaktian, ada fungsi untuk melatih kebatinan atau ya ketajaman batin, seperti itu Mas. Jadi kalau di Kendali Soto itu lebih ke kanuraganya itu, Raja Brawijaya ketiga itu. Dan ternyata tiap-tiap candi yang ada di Gunung Penanggungan itu ternyata tidak hanya dibangun oleh Prabu Brawijaya ketiga, melainkan beberapa raja setelah itu atau mungkin sebelumnya itu juga membentuk atau membuat sebuah bangunan di gunung tersebut ya, karena Gunung Penanggungan sendiri ini dijuluki dengan 1000 candi. Gunung ini dinamai Gunung Pawitra yang artinya gunung suci ya. Jadi tentu untuk bisa ke tempat itu haruslah dalam keadaan suci ya. Ini suaranya agak agak bindeng ini. Oke, Mas Hasyim sudah normal. Oke, alhamdulillah. Agak kesenian sedikit Mas Hasyim. Kita akan tanya-tanya. Lurus nggak apa-apa, kaki lurus nggak apa-apa, santai ini. Aman Mas. Aman ya. Oke, apa yang dilihat dan dirasakan Mas Hasyim? Mungkin terkait sosoknya dulu, bagaimana? Terutama dari sosoknya Mas. Sosoknya itu orangnya nggak begitu tua sih. Nggak begitu tua ya. Begitu tua. Cuman apa ini namanya? Jenggot masih hitam. Iya, masih hitam. Rambutnya pun masih hitam. Cuman rambutnya panjang sekali. Panjang digelung gini, tapi belakangnya itu masih panjang ya. Panjang sekali. Pakaiannya itu putih. Cuman putih pakai kain aja.
kain putih gitu. Cuman bawahnya ini putih tapi pendek segini nih. Pendek segini, terus yang tengah ini panjang ke bawah gitu. Iya. Terus dia gak pakai, yang saya lihat itu gak pakai alas kaki. Jadi apa ya? Iya, kaki saja lah, nggak Ya. ada anunya, nggak ada sandal atau sepatu ya. Gak ada alasnya. Oke. Terus Kalau energinya sendiri bagaimana Mas yang dibaca itu tadi? kalau energinya saya lihat tuh sangat halus sekali Mas. Halus ya. Halus sekali. Tapi kayak hampir nggak bisa apa ya, hampir nggak bisa merasakan. Padahal itu energinya tebal itu tadi Mas. Halus tapi tebal dia itu. Terus tadi ada lagi saya lihat itu ada banyak candi. Ada banyak candi, terus agak ke bawah itu ada tanah itu agak ke dalam ini. Agak masuk. Tanah itu ada ke dalam, berarti semacam gua ya. Semacam gua tapi gak ada tempat, gak candi-candinya, terus batu-batu gak ada. Cuman tanah aja. hanya tanah, tapi tanah itu agak masuk gitu. Ada kayak rongga kayak gua itu atau bagaimana Mas? Kayak rongga kayak gua, tapi agak masuk dia. Cuman di situ saya lihat itu kayak yang udah lama sekali Mas. Tempatnya ya, yang tidak terawat ya. Iya. Berarti kemungkinan besar di sekitaran situ ada semacam gua itu tadi yang disebutkan tadi, tapi masih belum ditemukan oleh manusia, sehingga sampai saat ini juga tidak ada orang yang tahu ataupun berkunjung ke tempat itu. Cuma tadi ketika sosok tadi sempat melihat ke arah sini, bahkan beliau sempat memberikan penghormatan ke sana. Itu apa kira-kira yang dilihat tadi Mas? Banyak sih Mas. Banyak ya. Banyak Mas. Banyak sekali tadi yang datang, termasuk yang siapa namanya saya lupa, tapi wujudnya itu loh yang sosok naga itu, yang ada sayapnya itu kan saya juga lihat tadi. Oke. Terus sosok lagi ada yang sosok muda kayak kesatria juga ada, saya lihat tadi. Ya. Iya. Kalau yang sosok terakhir yang dilihat tadi seperti energinya cukup besar arahnya ke sana tadi. Itu dah. Itu sosok kesatria itu ya. Yang terakhir. Jelas tuh Mas. Beliau memberikan penghormatan tadi. Saya pernah lihat. Cuman nggak tahu, lupa di mana gitu. Gagah masih muda gitu. Pakaiannya kayak pakaian apa ya? Kayak pakaian patih. Oke. Kayak pakaian ksatria gitu. Kalau energinya, kalau saya mengukur sosok ksatria tadi dengan tokoh ini. Yang tadi itu besar tapi agak tajam Mas rasanya. Energinya agak tajam agak ya. tajam. Tokohnya itu apa? Memberikan tanda pergerakan atau bagaimana tadi? Cuman gini aja. Kalau nggak salah gini dia. Oh gitu ya. Ya mungkin salam ya mungkin. Oke, apa lagi Mas yang bisa dijelaskan mungkin? Kalau sosok Gajah Madanya sendiri lihat nggak Mas? Lihat ya? Tapi dari jauh Mas. Dari jauh kelihatan. Cuman kalau ke wajah itu nggak begitu. Nggak begitu Dari lihat ya. postur dari kepala, terus kayak rambutnya kayak apa itu nggak kelihatan. Cuman kalau dari postur tubuh jelas kelihatan. Seperti apa? Seperti siapa Mas? Biasa sih, kalau kayak siapa ya, tinggi kayak Mas Denny. Tingginya cuman badannya gemuknya kurang besar besar. Ya seperti Mas Eko gini orang. Gemuknya itu ya. Ya kalau tingginya sama, saya sama Mas Denny itu sama.
Berarti nggak terlalu besar seperti di patung atau gambar itu ya, wajahnya kan enggak berarti ya? Biasa. Oke. Cuman dempal gitu aja. Dempal ya? Gitu. Berisi lah, gagal lah ya? Ya. Oke, mungkin Mas Hasyim ada yang ditanyakan kepada saya. Barangkali ada pertanyaan. Yang lain nggak ada pertanyaan? Mungkin lain waktu aja. Mungkin lain waktu. Dilanjut. Oke, kita akhiri ya Mas ya. Alhamdulillah ini memang sangat seru sekali ini ya. Tentu lain waktu kita akan coba ungkap yang lain-lain yang dipanggil yang positif saja, Mas, biar tidak ada ketegangan ini. Tapi kalaupun tegang ini sudah ada wakilnya, ini sudah ada ini Mas Denny, Mas Narto ini siap tempur ini. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Semoga penyampaian ini menambah wawasan untuk kita bersama ya. Jadikan pengetahuan ini penambah referensi ya. Ambil cerita-cerita seperti ini dengan bijak agar kita tidak menegatifkan ya, ataupun kita terlalu egois dengan pendapat kita sendiri. Oke, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang nyaman didengar maupun dilihat, kami sampaikan mohon maaf ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.